Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang politik pada era digital. Sebelumnya izinkanlah perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Rafli, yang kedua yaitu Andri Sofyan, yang ketiga itu Muhammad Reza, dan yang keempat yaitu Dio Andika. Bicara tentang politik, mungkin Anda langsung berpikir tentang partai, presiden, pemilihan umum, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintahan. Padahal, dalam kehidupan bermasyarakat, lingkup kecil seperti keluarga dan lingkungan sekolah saja juga ada yang namanya unsur politik di dalamnya. Sampai saat ini, konsep politik sudah diterapkan di seluruh dunia. Adanya politik juga bisa membantu proses pemerintahan yang bisa mengatur suatu tanaman untuk menjadi lebih baik. Politik adalah suatu cara seorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antar manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok di dalam suatu suku, kota, bahkan hingga di negara. Dan sedangkan pengertian digital, istilah atau kata digital identik dengan internet. Kita lihat misalnya pengertian digital marketing atau pemasaran digital adalah upaya penggunaan internet, perangkat seluler, dan media. Jika membicarakan sistem digital, maka tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi. Politik digital atau istilah lainnya cyberpolitics atau politik di dunia maya memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Teknologi digital memiliki peranan dalam dunia politik, yakni bagaimana cara seorang tokoh politik dapat melakukan komunikasi politik yang baik dan tepat, yang merujuk pada teknologi modern seperti komputer, telekomunikasi, dan televisi yang disiarkan secara global. Tentu termasuk perangkat yang digunakan sebagai media sosial seperti iPad dan smartphone. Menurut dari pandangan Andre Hewitt, pengertian politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Menurut Gabriel Almond, pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disongkong lewat instrumen yang sifatnya otoratif dan koersif. Menurut teori klasik Aristoteles, yaitu pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut ramalan Subakti, pengertian politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pemanfaatan media sosial untuk berpolitik biasanya akan terlihat ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk kampanye politik. Selain itu, dalam era digital, pemanfaatan media sosial oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu alat komunikasi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Kita ambil seperti halnya Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono
atau kita bisa singkat yaitu SBY, misalnya memanfaatkan Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat tentang isu-isu terkini baik politik, sosial, budaya yang terjadi di tengah masyarakat. Selanjutnya kita ambil yaitu Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, memposting sendiri pendapat-pendapatnya mengenai isu terkini di media sosial. Selain itu, ia lebih menonjolkan aktivitas pekerjaannya terkait tugas dan tanggung jawab yang sedang ia lakukan. Kelebihan dan kekurangan politik digital. Yang pertama yaitu kelebihan. Mempermudah proses branding politik penggunaan media sosial dalam partisipasi politik, terutama dalam membangun branding, kini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Hal ini dikarenakan media sosial adalah sebuah aplikasi yang telah mendarah daging dan menjadi satu rujukan utama untuk masyarakat. Yang kedua yaitu praktis dan tidak merepotkan. Media sosial yang aktif untuk menyajikan konten kampanye politik juga akan terasa lebih fokus karena Anda sedang berupaya membangun citra diri sebagai calon kandidat yang bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu bisa mengetahui isu politik terkini. Isu politik merupakan salah satu bahasan yang sedang banyak diperbincangkan. Ketika Anda mengetahui pembahasan politik yang sedang viral, maka konten yang bisa disajikan pun bisa mengimbangi dengan lebih natural. Yang keempat, bisa memantau pertumbuhan jaringan dan target suara politik. Dengan mengetahui segala isu politik, Anda bisa membuat sebuah berita atau fakta terkait program kerja yang mendukung perkembangan isu politik yang sedang beredar. Langkah ini akan menjadi salah satu umpan untuk memantau pertumbuhan jaringan dan target suara politik yang akan diikutsertakan dalam pemilu yang akan datang. Selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan pada politik digital yaitu yang pertama, rawan penyebaran berita hoaks. Besarnya peran informasi digital yang kini merajai konten di dalam negeri membuat segala hal bisa dipelintir. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui sumber utama sebuah berita. Karena informasi digital ini sangat mudah terkena serangan hoaks. Maka, sebagai pribadi dan calon politisi yang melek pada informasi, tentu harus bisa menyajikan berita aktual yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang kedua, ada pencurian ide marketing kampanye. Penggunaan media sosial dalam partisipasi politik sangat memungkinkan terjadi saling silang ide. Meski tak bisa dikatakan mencuri, teknik ATM atau amati, tiru, modifikasi bisa dilakukan untuk tetap menjaga originalitas konten. Ide marketing kampanye yang dilakukan bisa saja sama, tetapi hasil dari perkembangan konten tentu akan berbeda pada tiap kandidat. Dan yang terakhir, berpeluang adanya serangan fitnah dan pihak lawan politik. Betapa konten dan isu politik yang sedang viral sangat mampu jadi senjata untuk menyerang Anda sebagai pribadi maupun kelompok partai. Salah satu kelemahan politik pada era digital yang wajib diwaspadai sejak dini dengan terus membuat masyarakat dan pendukung Anda tetap setia, maka Anda akan lebih mudah menghalau fitnah yang datang tanpa dasar yang kuat. Jadi, itulah penjelasan politik pada era digital. Saran dari kami, lebih memilah-milah informasi yang sudah ada pada saat ini. Kita sebagai generasi milenial harus bisa memilah informasi yang kita sudah dapatkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.